kabar duka menyelimuti jagat hiburan tanah air. Komedian dan presenter Nina Carolina yang akrab disapa Empo Alpa meninggal dunia. Kabar Empo Alpa meninggal dunia cukup menghebohkan publik karena selama ini jarang terdengar sakit. Empo Alpa diam-diam berjuang melawan penyakit kanker payudara. Selama perjuangan melawan penyakit, Empo Alpa tetap menunjukkan profesionalisme dengan terus tampil ceria di layar kaca meski tengah menjalani pengobatan intensif. Bahkan, ketika menjalani kemoterapi, Empo Alpa berusaha menyembunyikan kondisinya agar publik tidak mengetahui bahwa ia sedang sakit parah. Meninggal di hari Jumat, semoga almarhumah diberi tempat yang tenang. Sebelum meninggal dunia, Empo Alpa sempat berbagi kisah misterius yang dialaminya. Empo Alpa sempat mendapat teror mistis. Dari ada seseorang yang sengaja melempar tanah kuburan di rumah, kemudian banyak binatang melata masuk rumah. Setelah itu, ada orang misterius yang melempar celana dalam ke area rumahnya. Lalu apa makna lemparan celana dalam ke rumah Empo Alpa yang membuatnya merinding? Benarkah jadi tanda ada seseorang yang iri dengan kebahagiaan Empo Alpa yang saat ini lagi dinikmati? Sampai sekarang pun mintanya sehat, panjang umur, pokoknya kerjaan masih lancar, terus baik-baik aja sama semua orang, intinya mah begitu udah. Nyikapinnya begitu aja baik, udah semua berpikirnya positif. Alhamdulillah dijauhkan orang-orang yang jahat, dijauhkan orang-orang yang menjolimi Po Alpa, dijauhkan orang-orang yang memfitnah Po Alpa. Dan Po Alpa diberikan kesabarannya lagi, itu diberikan kesehatannya juga. Alhamdulillah, pokoknya Po Alpa lebih kuat, lebih bisa menghadapi cobaan. Pokoknya intinya jauh dari orang-orang jahat. Yang kemarin Alpa posting nih di TikTok, mungkin ceritanya seperti apa sih Pak, yang katanya sempat diteror, dilemparin. Kalau masalah diteror sih gue nggak tahu itu teroran. Cuman ya Allah mohon maaf ya jadi ramai begini. Ya sekarang siapa yang nggak jerah ya kan? Bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya yang pertama gue masih nggak heroin. Yang kedua gue pikir gini, tanah dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat, itu tanah dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gue, ada lagi sana street nih tanah dalam gitu. Jerak dong, gue mau berangkat kerja dapat kabar lagi begitu, mau nggak mau gue langsung posting, gue rame-ramein. Karena logika ya, di tetangga gue nggak ada yang jemur di depan, nggak ada jemuran yang nyampir, nggak, apalagi tanah dalam itu paling ini banget dah, awang banget, di sini mah nggak ada dah. Logika aja itu ngapain sampai nyampe kemari itu celana dalam, ibarat nyamper ke depan rumah gue gitu loh. Tapi kan gue berpikir sih cuma hanya ya udahlah, positif aja lah, nggak terjadi apa-apa, intinya begitu. Cuman aneh aja, ngapain lu lemparin gitu depan rumah gua gitu, tujuannya apa gitu loh. Kejadiannya tuh hari apa sih? Hari apa sih ya? Pas posting 2 hari apa? Enggak dong. Bentar. Ini hari apa ini? Ini Jumat. Tanggal 2. Antara hari Selasa sama Rebo. Antara hari Selasa sama Rebo itu gue posting. Karena udah kesel gitu, maksudnya gue posting, gue langsung share kan. Gue pikir juga nggak mungkin bakalan rame nih, kata gue gitu, ngasih jerah aja nih mah buat orang-orang iseng. Yang lebih anehnya lagi, CCTV gue yang di situ mati. Cuma dia doang. Gue mau ngecek gimana. Terus CCTV gue kan juga kan kalau 30 hari itu, kalau kita udah 30 hari hilang ya kan. Gue mau ngecek gimana itu mati keadaannya. Itu mau diapain? Mau ngasih bukti apa gue? Mati nggak ada. Nggak ada sebab. Ini hidup. Yang lain hidup, yang ini hidup. Belah sono hidup. Ini doang yang nggak hidup. Aneh nggak sih? Aneh lah.
diseplet kali ya sama dia. Cuman nggak ada kondisi rusak, nggak ada, bekas kerusakan nggak ada, masih utuh. Cuman kameranya aja mungkin error apa gimana. Cuman lempengan itu aja yang nggak ada. Aneh Berarti ya. di depan gerbang ini ya? Gerbang ya di situ, hanya di situ aja di depan. Kan lahan gua kan bersih ya, nggak pernah ada sampah. Kalau pagi-pagi kita jam 6 keluar kerja, nongol dari gerbang, topo apaan sih gitu. Kita lihat tanah dalam lagi. Capek nggak jerak dalam seminggu, terus jerak lagi. Beberapa hari itu seminggu ada lagi jerak lagi, kayak gitu sih nongolnya gitu. Total berapa tuh pakaian dalam yang 3 3 hari 3. Enggak 3 hari 3, jadi seminggu. Minggu yang pertama tuh tanah dalam pertama, minggu yang kedua tanah dalam kedua gitu. Terus lama lagi baru yang kemarin. Oh, berarti udah lama berarti. Begitu. tapi sempat katanya ada tanah kuburan juga nih, maaf kok. Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Terus bangkai ayam hitam di sini. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada apa tuh yang bukan kaki 1000, kelabang. Ada di sini. Terus gua tutup di gelas gitu. Yang kalau ini kalajengking ya, kelabang yang kakinya banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup si gelas. Terus sama laki gua diwiritin, hilang. Masa kalajengking hilang? Dalam gelas. Iya, dalam gelas digitu sama laki gua. Terus diwiritin sama laki gua semalaman itu. Hilang, masa besokannya nggak ada. Serem ya? Iya. Waktu itu waktu awal-awal gua masih jadi artis, waktu 1 tahun, 2 tahun itu. Yang tanah dikirimin tanah kuburan. Nah, di sini kan nggak ada tanah. Nah, ini diteror lagi. Ini diteror lagi. Gimana kok? Mungkin menyikapinya. Menyingkapinya ya maksudnya apa dan tujuannya apa gitu, maksudnya nggak senangnya kenapa gitu. Saya selama ini juga kan baik-baik aja sama tetangga gitu, baru kemarin hajatan masa udah dikirimin tanah dalam gitu kan. Maksudnya berpikirnya sih positif aja sih, yang baik-baik aja. Kalau kita dijahatin sama orang, kita baikin, jangan kita jahatin gitu. Kalau dianya baik sama kita lah, kita berkali-kali lipat bayar lagi sama dia gitu sih, Neng. Kalau gua mah. Tapi sempat mencari tahu nggak sih kok? Enggak sih sebenarnya, nggak mau cari-cari tahu. Cuman kan gini, kalau kita ngedalemin hal-hal yang kayak gitu, kita akan ikut, ngerti nggak? Kita akan terbawa dengan arusnya mereka gitu. Kalau perlu kita losin aja, anggap aja itu apaan kek, udah losin aja, jangan dipikirin macem-macem. Kalau kitanya mengikuti arus mereka, percaya dengan hal gituan, maksudnya entah kitanya malah ngikut gitu. Jadi kita kena serangan, biasa aja udah. Anggap aja itu hal baik, anggap aja itu mah kali tukang dagangan lewat kali jatuh itu dagangannya, udah begitu aja. Tapi ada efeknya nggak yang kok rasain dari dulu sampai sekarang yang sering Efeknya alhamdulillah sampai sekarang po sehat ya, doain aja po sehat, udah begitu aja. Sampai sekarang po mintanya sehat, panjang umur, pokoknya kerjaan masih lancar, terus baik-baik aja sama semua orang, intinya mah begitu, udah nyikapinnya begitu aja, baik, udah semua berpikirnya positif. Tapi maaf nih kok, sempat kepikiran nggak sih dampak dari yang kemarin gitu masih berkelanjutan, maaf nih. Dampaknya kemarin berkelanjutan, justru gue mah kagak pikir begitu ya. Berpikirnya apa ya, mungkin berita aja kali ya yang menyerempetkan hal itu. Jadi yang kemarin gini gara-gara ini apa gini, enggak sih, lebih ke ya sudahlah gitu ya. Tadi gue bilang, jadi tidak mengikuti, tidak mendalami, jadi ya kayak ya udahlah gitu. Anggap aja itu mah tukang dagang, itu tanah dalamnya jatuh gitu. Jam 6 pagi lagi lewat sini gitu. Gue mau pikirnya begitu, udah baik-baik aja. Atas kejadian yang kemarin tuh, teror pakaian dalam, nggak mikir ke arah mistis kah atau gimana gitu? Kalau ke arah mistis, udah ke arah mistis. Iya, ke arah mistis itu sih sebenarnya ada hal yang gitu. Cuman kan balik lagi, ya udahlah,
kita nggak mau perdalam gitu intinya. Jadi kalau kita ikutin yang ada kitanya jadi ikut ntar gitu. Mendingan kita losin aja. Anggap aja gini tadi Mpo Alpa bilang, anggap aja tukang jualan tanah dalam lagi apa namanya? Kelewat begitu. Udah dimin baik, udah nggak begitu jangan didalemin. Buat teman-teman pokoknya begitu dah. Kalau ada apa yang hal-hal yang sekiranya jadi jangan diperdalam. Jadi lu ikut gitu. Walaupun anehnya naujubillah ya. Iya, anehnya naujubillah min jalik ya kan, ngapa harus celana dalam gitu ya. Gue cari di Google kenapa orang ngirimin celana dalam. Nggak ada jawaban di Google juga. Berarti nggak dibuang apa dibakarnya? Yang pertama dibuang, yang kedua dibakar. Kalau yang tiga gue nggak tahu di mana, buat topo kali ini. Buat topo apa buat berongsongan nangka, gue nggak tahu dah tuh. Support Bang Haji gimana? Support Bang Haji, ya itu tadi dia bilang. Ya intinya jangan memperdalam aja, intinya jangan anggap aja Bang Haji. Pokoknya kalau kata Bang Haji pesannya udah intinya itu anggap aja, kita pikirnya positif. Apa? Tunjukin di mana sih? Lokasinya. Iya. Oh lokasinya di Mana ya? sini. Daerah sini. Mana tuh? Oh, daerah sini nih. Oh lokasinya dari sini aja. Nyangkut di pagar gitu enggak? Nggak di sini, geletak aja gitu, geletak. Tiga-tiganya. 3 berturut-turut di sini. Iya di sini. Di sini. Terus sama abang gua tadi sampirnya ini punya siapa? Begitu punya adik bukan ya kali, punya gua gede amat, hampir 3 jengkal. Berarti kan lebar banget ya, gitu tuh. Lebar banget. Punya siapa itu jangan gua pikir. Gua lagi nyari tetangga gua yang ukurannya pinggang segitu siapa ya di sini nggak ada. Gua cari-cari. Terus CCTV yang mati yang mana tuh? Ini oh. Oh. Sekarang merah. Iya makanya. Iya, Tapi pas Empo cek nggak apa-apa tuh ya? apanya? CCTV-nya. Nggak apa-apa itu kagak ngapa-ngapa. Cuma pas hari itu ya? Iya. Pas hari itu. Ini mau ngapa-ngapa. Kalau kali gitu udah dibengkokin apa gimana, berarti kan nanjak dulu dia. Iya. Iya kan? Ini kan kagak nanjak dia. Nanya juga susah, mana nih kagak bisa. Nggak bisa. Makanya gue bikin gerbang begini kenapa Neng? Karena dulu kan pernah dilempar itu tanah kuburan sama apa ayam mati itu. Makanya orang kalau melempar-lempar udah nggak bisa rapat. Mungkin lempar laut sini. Gitu. Tapi pas Mpo Alpa upload kan jadi rame nih. Ada ini nggak sih teror lagi yang datang lagi apa udah selesai? Teror lagi dateng. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuman kan gue kalau selama ini ya buat teman-teman wartawan juga tahu lah ya. Kalau teror dari telepon kan terkecuali teman-teman wartawan yang nggak pernah diangkat, kadang-kadang Empo angkat. Kalau emang harus Empo angkat gitu kalau lagi nggak sibuk. Tapi kalau emang nomor-nomor nggak kenal, emang dari dulu waktu belum jadi artis juga diajarin sama Bang Idung. Kalau ada telepon nomor yang nggak dikenal jangan pernah diangkat gitu. Jadi diajarin, jadi sampai sekarang ditanemin gitu. Jadi kalau ada orang WhatsApp, SMS, itu telepon, jadi udah nggak kaget dan mati kagak pernah Empo baca gitu. Jadi kalau buat teman-teman wartawan kan udah ada listnya tuh mah, beda nih teman-teman wartawan gitu, ada bukunya gitu. Jadi ketahuan. Jadi kalau ada teman-teman lewat teror, alhamdulillah saat ini sih nggak ada kepikiran ke situ gitu, aman-aman aja sih kalau telepon. Terus kayak teror apa lagi ya, nggak ada lagi sih selain itu aja udah. Nah, ini gimana nih mungkin di akhir tahun menyikapi gimana sih mungkin 2023 ini tahun seperti apa? Alhamdulillah di tahun 2023 akhir ini Mpo Alpa menyingkapinya alhamdulillah dijauhkan orang-orang yang jahat, dijauhkan orang-orang yang menjolimi Mpo Alpa, dijauhkan orang-orang yang memfitnah Mpo Alpa. Dan Mpo Alpa diberikan kesabarannya lagi, itu diberikan kesehatannya juga, alhamdulillah. Pokoknya di akhir pengunjung di 2023 ini Mpo Alpa lebih kuat, lebih bisa menghadapi cobaan. Pokoknya intinya jauh dari orang-orang jahat. Deh, begitu. Ya, sekarang Mpo Alpa berdiri di sini bersama Bang Idung berdua merdeka. Pokoknya welcome 2024 ya kan. Kita buka lembaran baru lagi bersama Bang Idung. Semua kerjaan juga kita berdua sama Bang Idung. Jadi sukacita duka semuanya sekarang kita lakuin ke Bang. Tapi semuanya ada hikmah dan maknanya. Pokoknya gini, hikmahnya sama Bang Idung
Jadi kita lebih terbuka dan lebih 10 kali lipat terbuka lagi sama Bang Idung. Terus maknanya kita jadi lebih mesra, jadi kayak orang pacaran gitu. Ya Allah, pokoknya di 2023 intinya tetap Empo Alpa minta doanya buat pemirsa di rumah, minta Empo Alpa biar sehat, bisa menghibur lagi buat pemirsa yang di rumah. Itu aja sih intinya, pokoknya lancar kerjaannya buat menghibur yang ada di rumah itu. Seperti apa sih kok rasa syukurnya gitu ya bisa melewati ujian-ujian kemarin gitu sampai hari ini? Itu kan dari tahun pertama ya, dari ujian yang diomongin orang, yang gua kena mentalnya, yang gua dikatain belagu lah, sombong lah, segala macem, satu persatu terbuka lah itu orang. Oh ternyata emang dia masih sibuk kerja, bukannya sombong belagu segala macem. Oh no, dia udah belagu sekarang, dia udah kagak bisa nyanyi lagi no, dia dengan harga 150.000 lagi begitu yang dikatain lah segala macem gini. Dia sekarang udah belagu. Oh, boleh lah, banyak banget kita udah omongin dah ya, pokoknya yang dipitnah orang pucrut. Ya udah ya, kita terimain semuanya. Intinya jadi gini, balik lagi kepada diri kita. Kita dihujat, kita difitnah, kita dikatain, kita dibully, kita dimanfaatin, ditipu banyak banget ya. Intinya semuanya balik lagi ke diri kita ya. Kalau kitanya tidak membalas semua itu, semuanya akan berkali-kali 1000 kali lipat akan berbalik kebaikan kepada diri kita. Udah, itu nyata yang Empo Alpa alamin sekarang, nyata di depan mata, beneran itu nyata. Udah, kita mau dihujat, disakitin sama orang segala macam, mau dikatain, mau diapain, mau dibully segala macam, telan mentah-mentah. Keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar. Udah, telan aja. Intinya apa yang mereka sampaikan kepada kita, udah itu baik buat kita, baik aja udah. Semuanya nanti akan berkali-kali lipat baiknya balik lagi ke kita. Udah, itu yang gue rasain. Udah nikmat. Emang kita begini dulu dah, emang rasanya enggak enak, tapi indah akan pada waktunya. Dan itu terbukti ya Pos? Terbukti Neng, terbukti banget. Gue ngalamin banget ya, lu ngerintis kan, lu rumah gue kan ya segala macem, tahu jalan ceritanya seperti apa, kayak gimana sih, bilang sama gue mau ngomong apa adanya, bukan apa adanya, bukan ada apanya gitu maksudnya. Begitu ya kan ya, kan lu tahu emang gue apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya gitu loh. Ya iya, gue bilang ya A, B ya B gitu. Jadi kalau orang ya emang kita mau orang apa adanya, yang banyak banget manfaatin ya. Ya udah begitu dah pokoknya dah. Emang ya kalau kata orang, persepenan orang pada bilang teman-teman gitu, mana orang jadi orang jangan terlalu baik, jangan terlalu dongo, kata dia gitu. Udah itu kuncinya, jangan terlalu baik, jangan terlalu dongo, kata dia gitu. Ya udah gitu. Pesan-pesan semua teman-teman artis, pokoknya makasih semua yang udah perhatian sama pokoknya udah selalu ngingetin. Jadi makanya sekarang masalah duit, masalah kerjaan semuanya akan balik lagi ke Bang Idung. Jadi gue sekarang tuh Neng udah nggak kalau dulu mah kan suka dengerin omongan orang ya gini-gini, kita percaya iya manut, kita percaya dia manut. Sekarang lagi iya tapi iya doang, tapi nggak ditanam di sini gitu, cuma dilosin aja udah gitu. Takutnya kita iya ngerti, kita dibilangin ke dia, lu ngerti kagak gini, cuman ntar ujung-ujungnya kita dimanfaatin lagi. Udah sekarang mah iya ngerti enggak. Oh, mungkin setelah yang dilalui semua ini, kedepannya resolusi 2024 apa? Apanya? Resolusi apa tuh? Mungkin target mau dicapai. Ya Allah, target 2024 pokoknya pengen semuanya sih nggak ada puasnya ya. Kita mah juga pengen udah punya ini, pengen punya lagi yang pengen lagi punya ini. Intinya gini, apapun resolusi Empo di 2024 selalu jangan pernah putus yang namanya rasa bersyukur. Jadi kita makan asin, garam, manis, semuanya pokoknya kita harus merasa itu udah paling bersyukur banget. Udah mau rezeki dapat segitu, kita selalu bersyukur. Kita mau pokoknya semuanya apapun yang terjadi kita harus banyak bersyukur. Udah bersyukur. Udah gitu. Ingat, orang kalau nggak bersyukur dia lihat akan kebelangsak sendiri. Banyak udah nyata itu.
Rencana liburan ada nggak? Ay, liburan ya Allah. Ya lu besok mau ikut gua ke Bromo? Mau ikut ke Bromo? Boleh kalau cerita. Ya Allah, gua pakai mobil besok tapi gua insya Allah rencananya ini gua mau ke Bromo. Jadi gua belum pernah yang namanya berjalan ke Bromo. Nah, karena tadi harusnya kan ada kerjaan, ternyata nggak jadi, harus tadi gue jalan, akhirnya kita handle lagi. Nah besok ada meeting jadi nggak jadi lagi, jadi besok berangkatnya malam, insya Allah besok, insya Allah ya. Ini kalau jadi, mudah-mudahan supir tembakannya ada. Ini lagi nyari supir tembakan dulu. Jadi insya Allah Papa pengen banget ke Bromo. Cuman kemarin Mami Nunung bilangin, lu yakin mau ke sono? Gua 2 minggu yang lalu, gua nggak bisa ke sono. Lu mau tahu, gua udah turun bro, kata dia gitu, karena macet. Dia dijemput jam 2:30 subuh, nyampe sono bukannya buat menikmati pemandangan, foto-foto sunrise segala macam. Tadi Billy ngerasakan turun bronya, karena udah naik mobil jeep itu, terus naik motor lagi, Mami Nunung udah nggak kuat gitu. Cuman gue mikir lagi, masa iya sih kata gue gitu ya. Cuman gue pengen banget ke Bromo, ini gimana? Kalau kata Mami Nunung gini pesannya, kalau besok kamu mau ke sono, jangan hari liburan. Ya terus kapan Mami? Hari kerja kan aku kerja Mami, gitu. Kata Mami. Ya wes kata kamu, ya terserah silakan kamu. Kalau aku sih kebilangnya, ya udah mendingan kamu jalan aja ke Malang aja, ke Bromonya nggak usah, kata dia gitu. Cari aja kuliner. Ya Allah Mami, aku pengen banget ke Bromo, cuma balik lagi. Mami perhatian banget tuh sama aku kemarin bilangin. Terus aku nanya lagi, Mami kalau ke Dieng lagi Mpok, kata dia gitu, lu mau mampus di sono, kata dia gitu. Akhirnya kata Mami, mendingan kamu stay aja udah di Malang kek, mau di Surabaya kek, mau di Solo kek, kamu menikmati kuliner aja, kata Mami begitu, jangan ke tempat-tempat wisata, katanya macet, kata Mami gitu. Tapi kenapa kepengen banget Iya, Bromo atau Bromo. Dieng itu Ya dan Allah, gunung-gunung? gue pengen banget foto itu di tempat, jadi ini foto di belakangnya Gunung Bromo. Oh, sama itu. Ya kan, ya lu bener pasti lu pengen, gue pengen banget terus pakai shawl, jaket dingin Belakangnya gitu, jeep. iya kan, mata bungul gitu kan, ya kurang tidur, terus belakangnya gunung yang di belakangnya bolong gitu, gue gini pengen begini gitu, ya Allah pengen banget dari dulu, belum kesampean, makanya gue pengen banget. Lu nggak pernah diajak mau ngajak ke gunung? Gunung mana ya, di gunung sono, no Gunung Pangrango. Terakhir 2018 kita mau viral, itu diajak ke Gunung Bromo kita. Bromo, gunung apa? Pangrango. Itu mah kita anuan, apa namanya, mendaki. Gitu, udah. Ya plan aja besok deh ya. Mudah-mudahan lancar lah, doain ya perjalanan. Berapa hari rencananya, Pak? Rencananya. Jadi gini. Jadi gue merencananya nih. Maksudnya nih, jalan dulu dah. Judulnya kita nih holiday dulu, judulnya biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang kita liburan gitu loh. Jangan meneng baik di rumah. Jalan dulu, nah kita mau kemana kayak ntar mau udah di tol, udah nyampe sono, udah setai, di rumah siapa kek, udah. Ntar nyampe sono, kita lihat nih kan ada kabar nih ntar sono, Bromo gimana bro? Kalau sekiranya Bromo udah enak ke atasnya, kita ke atas. Ya enggak dah, gimana dah. Udah nyampe aja dulu ke sono, gimana kayak gimana. Udah begitu aja, yang penting judulnya kita dari rumah kemana jalan gitu, keluarga Pualpa jalan gitu, jalan-jalan. Ada orang-orang keluar negeri, kita mau udah mau Bromo baik kemana, dia jalan-jalan ke tol kayak udah ngabisin bensin, udah begitu. Pengen ngerasain juga tuh naik mobil jeep kan seru kok. Iya, gua kan dulu pernah punya mobil jeep juga di rumah, cuman nggak dipakai, diberakin pacek mulu, diberakin pon karet mulu, yang nggak dipakai dijual. Pengen ngerasain mobil jeep, apalagi kan dijemputnya jam malam ya, jam-jam orang-orang lagi pada tidur, jam-jam orang lagi pada pules-pulesnya, Pagi-pagi buta kan? pagi-pagi buta gitu. Ya udahlah, Bismillah aja lah, mudah-mudahan capek kita lah ke sono. Cuman kita kesana insya Allah antara 2 sampai 3 mobil, tuh keluarga ya. Petong? Ikut lah, dia lagi mobilnya tinggal. Semangat nggak dia? Semangat lah, dia semangat banget. Cuma dia belum tahu sebenarnya. Kalau dia tahu yang ada ntar beberekan mulu. Mami kapan jalannya? Nagih mulu. Mendingan diem-diem aja, totalnya berangkat aja udah. Gitu. Doain ya. Papa mau ke Bromo, bilangin sama orang Bromo biar dapat pila gratis. Amin, Lancar ya kan. Mpo Alpa minta doanya buat pemirsa di rumah, minta Mpo Alpa biar sehat, bisa menghibur lagi buat pemirsa yang di rumah, itu aja sih intinya. Pokoknya lancar kerjaannya buat menghibur yang ada di rumah.